Sebetulnya kalau kita bicara epoksi, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu bahwa epoksi itu tuh sebetulnya ada yang solvent based, ada yang solvent free. Kalau solvent based tuh kita selalu pelarutnya tuh harus dicampur sama thinner. Nah, kita juga sekarang karena kita udah mulai ke advanced technology, kita selalu menampilkan yang mempromosikannya lah ya. Kita ini selalu mempromosikan yang solvent free sekarang. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bedakan produk solvent base sama solvent free secara ekstrim lihat di video ini mungkin. Silahkan Bapak Ibu. Mengapa kita harus memilih bahan coating solvent free? Mari kita lihat pengujian sebagai berikut. Pertama, kita tuangkan bahan yang mengandung solvent base dan solvent free di atas kotak. Kita dapat lihat yang mengandung solvent base memiliki flow lebih cepat, sedangkan yang solvent free sedikit lebih lambat. Kemudian pengujian kedua, kita dekatkan api pada media tes. Sedangkan bahan yang memiliki kandungan solvent free tidak mudah terbakar. Ternyata bahan yang mengandung solvent base mudah terbakar. Nah, itu dia Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita lihat ekstrimnya di video tadi itu kalau solvent base itu kalau dari safety environment di suatu project itu sebetulnya nggak safety ya. Apalagi waktu di penyimpanan misalnya di warehouse ya. Tapi kalau solvent free itu jelas sangat lebih aman karena dia tidak bisa mencetuskan api ya. Nah selain itu juga kalau yang namanya solvent base itu biasanya ada susutnya karena dia mengandung thinner menguap ya. Dari ketebalan yang basah itu akan susut menjadi ketebalan keringnya. Kalau solvent free, Bapak Ibu gelarnya tebalnya misalnya 1000 mikron, keringnya juga pasti akan 1000 mikron gitu. Nah, lalu selain itu, kita juga selalu mendapatkan banyak masukan. Kalau epoksi ini biasanya ekspektasi dari para customer itu sebetulnya high. Maunya ada 5 high gitu ya. Yang pertama nih high impact resistant, yang kedua high abrasion resistant, ketiga bonding resistant, scratch resistant, dan self leveling flow. Mungkin saya jelaskan berikut ini. Kalau impact resistant ini tuh memberikan perlindungan terhadap benturan di area lantai. Jadi kalau epoksinya yang boleh dikatakan belum mempunyai teknologi, pada saat kita ketimpa suatu barang yang dari kejatuhan tertentu, dia bisanya gampang pecah. Nah, epoksinya kita mempunyai impact resistant yang di atas rata-rata epoksi pada umumnya. Itu bisa kita tes dengan alatnya yang namanya impact tester ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu bisa mampir ke boothnya kita tunjukkan nanti cara mengetes yang namanya impact resistant. Lalu high abrasion resistant, tentunya polymer flooring selalu diperuntukkan untuk lebih tahan terhadap abrasi dari heavy traffic, dari beban-beban berat, misalnya forklift, atau kalau ada suatu ruangan yang ada truknya gitu ya. Nah ini juga kita punya peranan terhadap abrasi dengan alat tesnya ini. Lalu kita juga tahan kalau dites terhadap pull off, terhadap dicabut gitu ya, kita juga mempunyai adhesi atau bonding strength yang cukup baik, gigit ya kepada substratnya. Lalu scratch resistant, nah ini juga dari tampilan. Yang namanya epoksi itu biasanya kalau ada benda tajam di atas jalan gitu ya, nah biasanya gores. Nah kita juga mempunyai hardness yang cukup tinggi, scratch resistance-nya baik, dites dengan alat crockmeter. Lalu high self leveling flow. Nah buat Bapak Ibu yang biasanya sebagai applicator, biasa ekspektasinya itu ngeflow, bisa ngeflow dengan baik, tinggal didorong aja pakai Roscam gitu ya, langsung ngeflow. Nah ini kita bisa tes dengan flow cam tester. Nah selain itu yang dibutuhkan lagi di suatu flooring system, biasanya tuh ada kebutuhan yang tahan terhadap chemical attack. Chemical attack-nya tuh bisa bermacam-macam ya. Efeknya kalau di atas epoksi yang biasa-biasa aja,
biasanya cenderung rusak, mulai dari rusak warnanya, lama-lama makin mengelupas, biasanya peel off. Nah, kita mempunyai satu solusi biasanya yang ada chemicalnya biasanya agak agresif, itu biasanya di industri-industri yang berupa industri kimia tentunya ya, banyak sekali di Indonesia industri kimia. Lalu farmasi juga biasanya ada pemeliharaan fogging misalnya ya, biasanya dengan bahan-bahan material yang cukup agresif secara kimiawinya. Lalu laboratorium. Nah, biasanya kita memberikan solusi dengan memberikan satu tambahan lapisan di atas epoxy flooring system kita. Ini namanya adalah top seal chemical resistant. Produk name-nya yaitu Polyfloor PFT 213 solvent free high chemical resistant HCR. Di sini tampilannya clear, sehingga warna yang ditampilkan dari flooring system di bawahnya tetap terlihat warnanya dengan rapi. Nah, tinggal di sini nanti kalau ada chemical attack, dia akan lebih tahan terhadap daripada epoksi pada umumnya. Ini adalah tes chemical yang pernah kita lakukan di laboratorium kita. Ada beberapa yang hasilnya limited L, ada yang tahan resist ya. Ini resist 100%. Kalau limited tuh biasanya hanya terjadi perubahan sedikit warna gitu ya, tapi tetap tidak peel off gitu ya. Jadi bisa dilihat ini acid yang klasik acid pun dia tahan, apalagi bahan-bahan yang bukan acid ya, tahan 100% resist semua. Lalu kita juga biasa kalau epoksi di Indonesia pada saat aplikasi itu biasanya tuh mau nggak mau kita lakukan 3 kali lapis ya biasanya. Primer, terus biasanya ada semacam kayak seal coat atau body coat buat lebih menutup pori-pori dari si betonnya itu secara sempurna. Lalu kita gelar top coatnya biasanya. Top coatnya kan biasanya yang self leveling, bisa mulus gitu ya. Kita make sure dengan 3 lapis biasanya. Nah, kita mengembangkan satu sistem dengan 2 lapis pun sebetulnya bisa kalau di kita. Jadi kalau betonnya betul-betul padat ya, tidak poros ya, 2 lapis tuh kita berani dengan menggunakan primernya tuh namanya body coat, epoxy body coat. Ini bisa penetrasi ke dalam pori-pori beton secara sempurna, sekaligus dia juga membentuk satu lapisan yang cukup tebal, bisa 500 mikron. Jadi ini namanya Polyfloor PFT 221, tinggal nanti sisanya dengan top coat yang self leveling Polyfloor PFT 215. Jadi ini sangat efisien buat Bapak Ibu sebagai applicator, bisa menghemat waktu, biaya ya dengan 2 lapis. Lalu kita juga mengembangkan epoxy yang fast dry, cepat kering. Ini juga sering kali dibutuhkan pada saat misal Bapak Ibu ada pekerjaan pemeliharaan gitu ya. Kalau pemeliharaan biasanya ruangannya maunya dipakainya cepat supaya operasi lagi misalnya ruangannya gitu ya. Nah, makanya membutuhkan satu produk yang kecepatan keringnya luar biasa sehingga ruangannya bisa dipakai lagi. Nah, kita ada yang namanya epoxy fast dry EP95. Jadi ini 2 komponen epoxy seperti biasa, tapi dia mempunyai kecepatan kering yang bisa 3 sampai 4 kali lagi lebih cepat gitu ya. Nah, biasanya kan kalau yang normal biasa tuh sekitar 12 jam kering gitu ya, 12 jam. Tapi kalau EP95 ini dia bisa kering hanya dalam waktu 4 jam, itu lantai udah bisa dipakai, udah bisa dilewati orang gitu ya. Jadi luar biasa dia mempunyai ini, dan nggak usah khawatir juga walaupun dia fast dry, tetap kerjanya tetap enak. Dia setting time-nya juga masih tetap dijaga sekitar 30 menitan, 40 menit masih bisa kerja. Jadi setting time-nya juga nggak dirubah secepat itu, hanya drying time-nya saja. Lalu kita juga mengembangkan satu durable coating system untuk eksterior. Nah, kalau eksterior itu kan musuhnya epoksi, mungkin Bapak Ibu semua tahu, yaitu serangan sinar UV, ultraviolet dari matahari. Nah, sinar UV itu kalau ke epoksi udah pasti epoksi itu menguning,
mengapur gitu ya, yellowing, chalking gitu ya. Nah, kita mengembangkan satu sistem untuk eksterior, untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini, itu dilapisi satu lapis di atas epoxy system dengan polyurethane top seal, kalau di kita namanya PUTS 601 solvent base. Nah, di sini kelebihannya polyurethane kita, biasanya kalau rata-rata polyurethane itu biasa konotasinya kan lebih ke cat besi gitu ya. Nah, kalau cat besi yang polyurethane dipakai di lantai, bisa-bisa aja sih, tetapi biasanya tidak didesain untuk kebutuhan high abrasion resistant. Jadi kita punya PUTS, selain dia tahan terhadap UV, dia juga tahan terhadap abrasi dan chemical resistance-nya juga bagus ya. Jadi kita memang desain polyurethane ini untuk kebutuhan flooring. Jadi beda produk range kita yang polyurethane untuk cat besi dan polyurethane untuk lantai itu beda gitu ya. Lalu selanjutnya, nah kita juga sering ketemu yang namanya electrostatic discharge flooring, atau lebih banyaknya orang Indonesia sih ngomongnya produk epoksi antistatis atau antistatik gitu ya. Nah ini yang kita juga punya dan kembangkan. Biasanya kita temukan spesifikasi kebutuhan epoksi antistatik itu untuk kebutuhan buat di industri elektronik ya, lalu di hospital buat di control room atau di ruang operasi gitu ya. Lalu project-project data center sekarang lagi banyak banget di Indonesia, para investor berlomba-lomba invest membuat data center. Nah, terus ada military service misalnya seperti PT Pindad gitu ya, memproduksi alat-alat amunisi gitu ya. Nah, kita nih pengertiannya antistatis atau electrostatic discharge, tubuh manusia kita kan sebetulnya mengandung air ya. Jadi tubuh kita nih sebetulnya konduktor, menghantarkan arus listrik. Nah kita tuh menghantarkan listrik statis. Listrik statis itu seperti kayak kita waktu SD itu belajar mistar gitu ya, digosok-gosok di rambut, terus ada kertas kecil-kecil itu ngangkat gitu ya. Itu kan perpindahan ion, loncatan ion negatif positif gitu. Nah itu kita menghantarkan. Nah di ruangan-ruangan di dalam industri ini, itu yang namanya elektrostatik itu sangat sensitif. Jadi kita kalau mempunyai arus elektrostatik, megang suatu alat elektronik misalnya, dia bisa konslet gitu ya. Atau di data center juga jadinya bisa ada pengaruhnya. Nah, otomatis kita ingin elektrostatik kita di discharge ke lantai. Ke lantai itu nanti di lantai itu kita akan buat satu sistem di mana sistemnya ini mempunyai konduktor gitu ya. Dia menghantarkan listrik dari toppingnya ke primernya, primer nanti ke copper tape grid. Jadi kita nanti pasang yang namanya copper tape, lalu copper tape kita sambungkan ke ground atau ke arde ya, kayak penangkal petir gitu. Nah kita juga mempunyai sistem teknologi seperti ini sehingga elektrostatik yang ada di manusia itu nggak terhantarkan ke suatu alat yang ada di pabrik, tetapi dia discharge ke lantai. Dan kita punya dua jenis juga, ada yang namanya antistatis konduktif dan ada juga antistatis yang disipatif. Pengertiannya ini kalau yang konduktif ini dia bisa menghantarkan listriknya lebih cepat, lebih besar arusnya, sedangkan yang disipatif lebih murah, dia menghantarkan listriknya lebih rendah, dan ini pengukurannya dalam ohm ya biasanya. Lalu teknologi apa lagi? Nah, kalau yang namanya flooring itu biasanya tuh konotasinya tuh biasanya buat industrial atau karpak gitu ya, dimana kebutuhannya tuh lebih cenderung proteksi terhadap si beton. Nah, tetapi sebetulnya pengembangan di polymer flooring saat ini itu dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang menggantikan material finishing lantai yang lain. Misalnya menggantikan karpet di sini gitu ya, atau vinyl, atau menggantikan marmer, granit gitu ya. Nah, sehingga epoksi kita juga bisa
patternkan atau mempunyai pola-pola warna tertentu sehingga kita bisa mempunyai beragam yang dinamakan dekoratif flooring ya. Yang pertama misalnya ada dekoraso, nah ini dicampur dengan batu-batuan koral gitu ya. Nah terus ada the stucco, the art floor, the flakes, ada yang buat 3D epoxy, ada juga yang buat expose konkret gitu ya. Kita mempunyai banyak sekali pola-polanya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa sempat mampir ke booth kita, banyak sekali nanti sampel-sampel panelnya. Nah contohnya misalnya kita ada punya the flake. The flake ini kita sebetulnya simple sih. Dia epoksi pada saat masih basah digelar, itu kita taburi nanti dengan semacam flake paper, semacam kayak acrylic paper ditabur, dan itu mempunyai pattern yang beragam. Lalu di atasnya kita pakai clear coat gitu. Nah ini sehingga menghasilkan satu pola-pola tertentu yang keunggulannya dibandingkan sama material finish yang lain itu jadi nggak ada sambungan Bapak Ibu. Kalau biasanya keramik, granit, sekalipun marble, karpet pasti ada sambungan, ruangan besar nggak mungkin ya digelar nggak ada sambungan. Polymer flooring keunggulannya itu dia bisa gelar tanpa ada sambungan dan pola warnanya semua tuh bisa customize juga, bisa tailor made, nggak kayak misal granit datangnya ya kayak gitulah dari batu alamnya misalnya, marble juga, atau karpet dari pabriknya adanya polanya gini. Kalau yang namanya dekoratif flooring, perencana mau apapun bisa, mau gloss, mau matte, mau polanya seperti apa itu bisa semua. Itu kelebihan dekoratif flooring. Nah ini the flake yang tadi saya katakan, pada saat masih basah ditabur dengan flake paper, lalu ada clear coat-nya. Lalu kita juga ada bahan yang selain epoxy sebetulnya. Jadi konotasinya biasanya kalau di Indonesia nih yang namanya polymer flooring tuh pasti ngomongnya epoxy gitu. Bahkan tukang-tukang juga udah lantainya di epoxy aja gitu. Kayak kita mineral water aqua gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang namanya polymer flooring itu kan bahan-bahan resinnya tuh nggak hanya epoxy. Ada juga polyurethane misalnya gitu ya. Nah kita juga punya polyurethane yang namanya PU concrete, polyurethane concrete. Biasanya ini dipakai untuk area-area yang lebih ekstrim justru di industri-industri, misalnya industri makanan, minuman, di mana di situ ada cold storage, ada freezer, lalu ada juga misalnya cooking area yang suhu temperaturnya aja, operating temperaturnya bisa, kalau freezer misal sampai minus 40 Celcius ya. Jadi kalau kita masuk ke ruangan tadi pun pasti nggak bisa pakai baju gini, harus kayak pakai baju Eskimo misalnya gitu ya. Nah epoxy udah pasti fail, nggak bisa. Itu kita punya satu bahan yang namanya adalah polyurethane concrete. Kenapa dinamakan polyurethane concrete? Jadi ini resinnya polyurethane, tetapi dia mempunyai satu bahan filler dari semen, dari silika sand, sehingga kalau dicampur dia mempunyai satu karakter flooring yang seperti konkret karakternya. Dia mempunyai ketahanan compressive strength yang tinggi, impact resistance-nya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mampir nanti ya, coba ya, itu kita ada satu panel, itu Bapak Ibu mau pakai palu yang keras malu segitu pun nggak akan pecah. Itu yang namanya PU konkret. Nah kita punya satu bahannya, dan ini juga kita punya produk range-nya ada 3 tergantung dengan ketebalan yang diinginkan ya. Lalu kita juga ada satu anti-slip coating, di mana biasanya kebutuhannya tuh kalau katakanlah takut kepeleset gitu ya, kalau jalan-jalan di tepi kolam renang juga bahaya misalnya gitu ya. Terus kalau di sekolah, rumah sakit yang biasanya lebih harus safety misalnya ya, atau mau turun anak tangga gitu. Nah kebutuhan suatu flooring yang anti slip, walaupun bahannya itu katakanlah ada granit, batu alam, atau marmer gitu ya. Nah kadangkala tuh kan masih suka licin. Nah kita ada satu bahan yang namanya anti slip coating.
di mana anti slip coating ini namanya adalah ASLC 543. Ini bahannya adalah suatu polimer akrilik yang dimodifikasi dengan tambahan ada silika yang partikelnya sangat nano gitu ya. Lapisannya bening sehingga dia bisa mencerminkan, mentransparasikan batu alamnya sendiri misalnya ya. Nah ini sehingga memberikan satu tekstur tersendiri yang anti slip gitu ya. Jadi anti slip, mudah diaplikasikan, mudah bersihkan, daya lekatnya juga sangat kuat dan tahan terhadap UV resistant kalau di indoor atau outdoor sekalipun dia tidak menguning. Nah, jadi bisa dipakai buat di kamar mandi misalnya di lantai ubinnya, di keramiknya, atau tepi kamar mandi, di dapur yang basah gitu ya, atau koridor-koridor, teras, batu alam seperti ini gitu ya. Nah nanti kita aplikasikan juga mudah, itu bisa dengan spray, bisa dengan roll. Kita sarankan sih dengan menggunakan roll karena dia kita membutuhkan teksturnya nanti ya, jadi dengan sistem roll. Nah, lalu kita juga kalau misalnya lantainya tadi epoksi misalnya gitu ya, mau dibikin anti slip juga bisa, epoksi lama yang udah jadi misalnya di suatu carpark misalnya atau area produksi. Nah, kalau yang buat di epoksi, anti slipnya kodenya yaitu EASL 243. Jadi ini bisa sama aplikasinya nanti dengan sistem roll gitu. Jadi itu aja yang saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang teknologi flooring yang ada di Propan saat ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengundang Bapak Ibu jika masih ada waktu, kesempatan, mungkin bisa